Gue mau keluar pokoknya dari umur berapa punya pikiran kayak gitu? Dari kecil nih, tuh beset bunuh diri belum ngerti di sini kan? Iya kan? Iya. Menurut Kak Coki aja. Kalau cowok Bokondo tuh cowok yang hanya bernafas. Nah, ini kan banyak banget nih gosip di luar sana atau bahkan netizen yang nge-ship lu sama Bang Boris. Oh ya. Abang. Tanggapan lu terhadap itu gimana? Ini Piro nih, ntar aku ngomong nih. Yes. Temennya cewek lagi? Iya nih. Udah kebanyakan cewek nih, tumben. Iya, view-nya yang rame cewek. Hai. Hai. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Halo. Terima kasih banyak. Hai, aku punya pantun. Boleh. Minum jamu bareng Pak Ade. Cakep. Mimpi apa aku ketemu Coki Pardede. Kita kedatangan Mesta Wulandari. Mainannya langsung nama asli ya? Mau diijab kabul apa gimana? Karena itu pertanyaan pertama kita. Oke. Stage name lo kan adalah Mesta Lomania. Iya. Tapi nama aslinya adalah Mesta Wulandari. Ini Lomania ini datangnya dari mana nih? Lomania ini datangnya ketika aku casting. Katanya nama lu kurang panggung katanya. Aku kurang menjual. Coba pikirin nama katanya gitu. Dadakan aku kepikirnya Lomania gara-gara mancing mania tuh. Mesita Lomania mantap. Jadi aslinya itu gara-gara mancing mania akhirnya keluarnya Lomania. Iya. Terus kayak kartun juga ada. Mesita Lomania. Oke. Di sini untuk waktu itu Anda. Casting apa? Waktu itu lagi pengen casting buat apa waktu itu? Host pembawa acara. Oh. Di salah satu TV. Di salah satu lokal TV. di Bandung ya. Oke. Dan akhirnya nggak masuk. Tapi setidaknya walaupun tidak masuk di program itu nama panggungnya kepake terus. Iya. Lomania. Setelah berapa tahun? Setelah berapa tahun? Gue bingung nih kalau ngobrol sama lo tuh kita mau ngomongin apa? Kita ngomongin perjalanan karir aja dulu kali ya. Oke. Jadi sebenarnya Mesta ini awal karirnya tuh mulainya dari apa sih? Penyanyi kah? Atau jadi host? Cobanya dari host atau dari model atau? Awalnya bentar. Kalau ngomongin karir itu tuh berarti dari kapan sih? Ya dari mulai. Dari entertain ya? Dari entertain, yes. Di entertain itu pertama kali justru malah aku di belakang layar. Oh menarik ya. Berarti ini udah pernah diceritain belum? Kayaknya belum. Okay. Jarang. Oke, di belakang layar di bagian apa? Aku bikin PH kan awalnya. Oke. Nah, bikin PH terus sering di belakang layar, sering menghadapi klien yang kalau misalnya kita ngajuin konsep, mereka tuh nggak paham. Sumpah. Gitu. Kadang ide-ide kreatif itu hasil mikir 2 hari 2 malam kan. Bisa ditolak gitu aja? Ditolak gitu aja gitu. Kita presentasi nih, nggak paham, nggak ngerti, kayak nggak bagus deh. Udah deh product knowledge aja. Basi, kata gue mah sumpah basi, kata gue mah basi. Iya. Wah oke, ini menarik nih. Berarti lu sebelum akhirnya masuk ke entertain, berarti kan lu orang di belakang layar. Iya. Berarti kan sebenarnya lu tahu kan betapa susahnya proses kreatif. Betapa susahnya brainstorming dan yang lain-lain kan. Ya. Apalagi kalau misalnya kita berhadapan, walaupun nggak semua klien ya, ini gue garis bawahin, nggak semua klien. Tapi biasanya klien yang punya duit ribet emang. Iya, apalagi kalau pemerintahan gitu. Iya. Pemerintahan tuh birokrasinya, terus mereka masih belum melek digital kan, itu wah. Berapa lama lu kerja di belakang layar sampai akhirnya ke entertain ke depan layar? PH itu kan sekarang udah jadi creative agency tuh, udah kayak 11 tahun. Mungkin di tahun ke-5 lah. Di tahun ke-5 itu jadi daripada ide kreatif aku tuh ditolak terus, aku tuangin lah masukin sosmed. Oh. Berhasil kan, view-nya bagus. Berarti sebenarnya ide-ide kreatif yang lo taruh di sosial media lo, itu adalah ide-ide yang ter-reject. Iya, ke-reject awalnya. Jadi tuh kayak, oh yaudah mending gue coba aja di tempat gue, maksudnya tuh gini loh. Terus kan viral tuh, nah gini nih Pak, ketika dia nolak, ini lihat nih engagementnya. Pada akhirnya memang untuk meyakinkan klien tuh harus pakai numbers memang. Iya, mesti lihat dulu kayak gimana. Kalau sekarang tuh enaknya kayak gimana? Kayak gini. Oke.
terserah. Tapi setelah lo udah di depan layar juga, terus lo juga sempet di belakang layar masih juga kan sampai sekarang kan? Masih, tapi ada partner aku kan, jadi bagi tugas lah. Oke. Ide lo masih sering ditolak nggak setelah lo di depan dan di belakang layar? Jarang, gara-gara itu. Mereka udah lebih percaya, karena kan udah ada portonya. Terus kayak mereka lebih mendengarkan ketika, enggak, algoritma yang baru tuh kayak gini. Trennya tuh kayak gini, mereka tuh paham. Apalagi kan aku udah bikin konten reaction tuh. Aku harus update terus kan, video-video yang paling baru kan. Jadi tuh aku banyak dapat ide dari situ. Oke, tapi jauh sebelum lo kerja di belakang layar, awalnya emang lo niatin pengen kerja di entertain, entah itu di belakang dan di depan layar? Waktu dulu sih belum ada sosmed sih, enggak bang, aku itu kerja itu, jualan bakso pinggir jalan. Serius? Iya. Tahun berapa ini? Itu kayaknya 2011 kali ya. Kenapa waktu itu pilihannya jualan bakso pada waktu itu? Karena aku nggak bisa kerja sama orang, nggak tahu kenapa, nggak ngerti. Terus apa? Oh menarik. Ngelamar nih kerja, terus gajinya berapa? 9 to 5 sekian, aduh. Sorry, tapi pendidikan terakhir apa kalau gue boleh tahu? D3 doang, tapi kuliahnya 3. Agak gelo kan? Ini gue ngapain? Sebenarnya gue ngapain? Banyak banget. Apa aja kalau gue boleh tahu waktu itu? Di Bandung aku dulu perbankan. Perbankan? Iya kan, ekuitas. Terus pindah ceritanya. Oke. Berarti ini nggak selesai? Nggak selesai. Beasiswa tuh, tapi katanya aku tuh boleh terima beasiswa itu, tapi aku nggak boleh kerja. Ya aku hidup dari mana dong? Ya. Dengan berat hati mundur. Oke, karena nggak boleh kerja itu. Nggak boleh kerja. Oke, akhirnya pindah yang kedua pindah ke Jakarta. Ke Jakarta. Ini kuliah? Kuliah. Oke. UI. Anjir, bagus-bagus kampus lo. Iya. Terus? Masuk. Terus itu kan pagi. Yeah. Aku ambil kelas karyawan juga. Oke. Jadi satu hari tuh kerja cuma kuliah aja. Yeah. Kadang lulus. Kayaknya bukan di sini tempat aku. Tapi kan lo bilang 3, berarti masih ada satu lagi. Ya itu yang kelas malam. Beda kampus, ekuitas. Ekuitas. Itu sekretaris. Nah. Oke, yang D3 yang lo selesai apa waktu itu? Sekretaris doang. Karena kelas karyawan, Bang Coki. Lebih mudah kan? Kurasa kalau itu bukan kelas karyawan nggak lulus. Berarti bisa dibilang dari dulu tuh lo orangnya tuh nggak bisa diem aja ya sebenarnya ya? Nggak bisa diem. Oh, berapa bersaudara? Aku 2. Terus divorce kan. Oke. Tiba-tiba aku punya adik 7. Tiba-tiba. Oke. Coba. Wah, dikit punya adik 7 gue. Oke. Aduh. Berarti awalnya lo 2 bersaudara. Ya. Terus keluarga bungsu. Oke, lo anak bungsu. Keluarga divorce. Lo ikut ayah atau ikut ibu? Nggak ikut dua-duanya. Terus 7 ini dari mana dong? 7 ini dari mana? Kenapa tiba-tiba lo punya adik 7? Itu dari kepergian aku, mereka akhirnya bebas kan nge-explore. Yes. Papa bebas nge-explore, punya anak. Iya, orang udah cerai ya wajar dong. Iya, boleh, mama gitu. juga sama nah gitu. Tapi aku ikut nenek. Oh netral, berarti netral. Aku besar sama nenek, dari situlah aku bersyukur aku bisa kayak sekarang tuh. Oh berarti influence lu, karakter lu, dan ambisi lu nih banyak pengaruh dari nenek ya? Dari nenek. Apa aja yang lo, pelajaran-pelajaran apa aja yang dikasih nenek yang sampai sekarang masih lo pakai gitu? Mohon maaf ya, yang mama nih kalau masih nonton kebetulan udah 80 lebih nih. Oh, wow. Kalau nonton ya, Duh Nek, dulu tuh nenek pelit banget. Aku manggilnya Eyang, tau pelit banget Eyang. Maksudnya pelit konteksnya gimana nih? Kakak aku tuh dididiknya dia kayak boro-boroan karena sama kakek. Ya. Kalau aku ya Allah pelit banget beneran. Misalnya konteksnya uang jajan gitu tuh kayak pelit banget. Tapi dari situ aku mikir, gue pengen punya duit nih. Jadi tuh kayak belajar bikin spray, terus jual bikin kerajinan tangan aku jual di sekolah. Terus dapat uang THR nih, aku kan disewa-sewain dibeliin buku langganan kayak Bobo kayak gitu kan. Iya. Komik gitu kan. Aku geret ke sekolah tuh, aku sewa-sewain. Jadi dari SD udah berpenghasilan. Oh, karena waktu itu karena didikan nenek yang seperti itu malah memacu lo untuk puter otak ya? Iya, akhirnya puter otak. Sama lagi nenek kenapa suka nyuruh-nyuruh aku, cucu nenek banyak. Kenapa cuma aku yang disuruh, Nek? Astaga, Nek. Ada pohon rambutan di rumah aku nih. Dia itu sukanya berbagi dari ujung sampai ke ujung tuh satu RT harus dibagi. Iya. Kecuali sama cucunya ya. Itu dia kan. Ngalamin
ya? Ya emang suka begitu emang, kadang suka begitu ya. Tapi ya namanya sayang juga sama kita, tapi caranya unik aja. Iya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh, karena tadi lo udah ngomong masa sekolah, kita ada foto-foto nih. Dari tim kreatif kita akan ngetes seberapa kuat memori lo. Iya. Kita akan ngasih tunjuk foto ini. Coba lo jelasin waktu itu ini lo ambilnya kapan dan konteksnya lagi apa. Oke. Foto pertama. Ini kapan? Sampai jauh. Ini kapan? Ini foto belakangnya jujur kulkas. Hah? Mana kagak kelihatan? Ya, itu tuh kulkas sebenarnya. Pakai kain, spraynya nenek aku. Polos. Waktu itu ada yang request polos, jadi polos pakai spray. Dipoto lah. Ini waktu itu inget kamu berapa? Kayaknya belum TK, 6 tahun mungkin ya. Belum. 5 tahun gitu. Waktu itu maaf keluarga udah divorce? Belum. Itu SD kelas 3. Oh. SD kelas 3. Masih ingat ya 6 tahun ya waktu itu ya? Ingat, aku masih ingat. Itu aku harus senyum tapi gigi aku bolong 2 di sini. Aku pecinta kerang. Iya. Gak ada yang bukain, Kak. Gak ada yang bukain, jadi aku gigit. Dan akhirnya copot. Bahkan dari kecil pun sudah ngerti gaya ya? Udah ngerti gitu kalau gigi gue ompong berarti ini harus gue tutup apa segala macam. Ada bakat sebenarnya. Ada bakat ya. Oke. Masih ingat ini ya. Oke, kalau ini kapan? Tahun berapa dan waktu itu lagi apa di kepala kamu sampai style gayanya begini waktu itu? Sebenarnya ini lagi reuni SMA. Jadi teman-teman SMA aku datang ke Jakarta, terus nongkrong lah, foto-foto ala-ala Harajuku kalau waktu itu. Waktu itu tahun berapa ini ya kalau? Aduh lupa aku. 2000-an pasti ya? Itu kayak 2011 deh, karena kan pas jualan. Oke. Sorry, ini momen ketika lo jualan bakso ini? Iya, sama pecel ayam. Tidak cocok tukang pecel ayam. Kayaknya zaman di FTV juga nggak ada tukang bakso kayak begini. Iya. Sorry, lo jualan apa waktu itu? Bakso sama pecel ayam bakar gitu dipakai tenda. Wow, ini berarti waktu itu umur berapa? Masih ingat nggak? Ya kalau SMA berarti. Enggak, ini udah kuliah, udah di Jakarta kan. Udah kuliah. Gokil. Udah kuliahnya berhenti, bingung ngapain, akhirnya gini. Gini. Foto gini. Ini dia sambil gini pasti mikir. Kalian ingin belajar cepat dan kalian butuh kuliah yang tak mengganggu pekerjaanmu? Kelas karyawan bersama saya solusinya. Daftar sekarang sebelum terlambat. Kalau ini sih saya bisa menebak ya dari ini pasti masih SMA. Ini SMA aku ya banget, ini SMA kelas 3. Ini SMA kelas 3 jelek banget. Enggak, jelek enggak? Enggak, biasa aja. Biasa aja kan, berarti nggak cantik kan? Iya. Mau gigit nih Bang. Iya. Kan lu bilangnya jelek. Tadi gue bilang enggak jelek. Biasa aja kok. Tapi gue tertarik sama ini. Gue tertarik sama pola pikir lo tuh yang dari kecil tuh selalu mencoba berbisnis, selalu mencoba bikin sesuatu. Ya. Itu berarti sebenarnya memang dari situasi ya, makanya jadi seperti itu. Ya? Kondisi di rumah tuh, namanya keluarga broken home ya, kalian tahu lah, nggak perlu ngomong. Jadi tekad tuh cuma satu, gue mau keluar dari rumah ini. Wow. Gue mau keluar pokoknya dari rumah. Dari umur berapa punya pikiran kayak gitu? Dari kecil nih, tuh beset-beset bunuh diri belum ngerti di sini kan? Iya kan? Iya. Gua mau sedih tapi lucu anjing. Emang anjing lu. Maksud gue iya namanya masih kecil kan? Masih kecil SD karena kayak mau bunuh diri tapi kayak salah ya. Aku ulang lagi lah tuh. Ulang lagi bener. Wow. Kalau boleh tahu dulu tuh ini umur berapa mulai menyakiti diri gitu, umur berapa waktu itu? SD kelas 3 pas orang tua divorce. Terus aku sering ribut sama kakak gitu. Tapi keluarga tuh kayak lebih belain kakak lah. Kayak aku kayak tidak ada yang bela kecuali yang aku yang pelit tapi baik. Tapi mungkin stylenya aja yang begitu kali ya. Iya, sampai gila aku tuh nggak boleh keluar rumah lebih dari 4 jam. Terus jam 9 harus ada di rumah, nggak peduli mau prom night, lu acara SMA mau apa nggak boleh. Mohon maaf kagak ngerti kalau orang zaman dulu kagak ngerti prom night. Di depan jalan udah kayak gini nih, ya. Tapi mungkin karena kamu perempuan kali. Itu, tapi dari situ tuh aku mikir kalau dulu aku terlalu dibebasin, umbar, iya. Mungkin aku nggak bisa se-safe sekarang. Mungkin aku udah kenal orang-orang yang gimana gitu. Iya. Jadi sebenarnya tetap nenek juga ada tujuannya dan tujuannya baik lah ya. Iya, malah sekarang bersyukur banget. Maka panjang umur eyangku. Jadi
sampai berapa lama di Bandung sampai akhirnya merantau ke Jakarta? Itu bisa diceritain nggak? Itu gara-garanya cinta. Oke, menarik nih. Ini menarik. Berarti kan lu SMA di Bandung kan? SMA di Bandung, sampai kuliah di Bandung. Oh, sampai kuliah di Bandung, sampai yang Bandung. D3 itu selesai ya. Abis itu langsung apa yang bikin oke, gue mau ke Jakarta? Awal kenal cowok nih, ada satu cowok orang Korea. Orang Korea. Mantan aku orang Korea. Oke. Ya, orang Korea asli. Asli. Oke. Masih pelo-pelo gitulah. Oke. Nah, terus tapi bisa bahasa Indonesia atau lu waktu itu pakai bahasa Inggris ngobrol? pakai bahasa Indonesia. Tapi yang pelo campur bahasa Inggris lah gitu. Ya. Pokoknya susah lah bahasanya. Ya. Nah, ceritanya dibawa tuh kan ke lingkungan mereka. Mereka tuh gila sih. Menganggap ke Indonesia tuh gila. Oh ya? Sorry menurut aku ya. Ya nggak apa-apa, ini kan pengalaman ini kan pribadi. dia, iya. Ini jadi sorry, gue disclaimer dulu biar aman. Iya. Ini adalah dari pengalamannya lu. Dari pengalaman lu yang lu lihat. Jadi ini nggak ada salah, nggak ada benar ya. Bukan mengeneralisasi. Lanjut. Enak ya syuting Enak, gampang lah bisa. Aman. Bebas ngomong. Loh, lagian kok masa ada yang marah sama pengalaman pribadi lu? Iya. Orang pengalaman pribadi dan menurut pengamatan lu kan. Dan lu kan cuma tidak mengeneralisasi. Jadi orang Korea yang lu temui, jadi orang ini tentang si orang ini. Ya, si gimana? orang ini, Ya. si A lah namanya. Si A, ya. Si A ini tuh kayak bawa aku ke lingkungannya kan. Ya. Udah tuh, mereka tuh kayak underestimate orang Indonesia. Sorry, tahun berapa ini? Ini itu berarti, aduh lupa aku ya. 2000 pasti. 2010 atau di atas? Iya di bawah itu. Oke, itu, siap. di bawah Lanjut. itu. Nah terus, Jadi udah di Jakarta waktu itu nih? belum masih di Bandung. Oh, masih di Bandung. Oke. Dikenalin lah sesekali kadang ke Jakarta. Kalau nggak di Bandung ngumpul sama teman-temannya. Kenalnya Mereka dari tuh- mana kalau boleh tahu? Aku SPG-an ceritanya. Oh. Aku lagi SPG-an nih sambil nunggu ini apa kelulusan. Oke. Ujian nasional kan nganggur tuh. Nunggu Gokil. apa hasil? Apa ijazah? Iya, Nunggu ijazah SMA waktu itu ya. SPG-an ceritanya. Hmm. Salah satu brand Korea lah. Ya. Gitu. Biasa kan pas lagi sebelum mau kerja tuh si bosnya ini tuh bawa temen. Oke. Nah pas bawa temen itu kita udah pulang tiba-tiba tuh pas salaman gini-gini nyolek-nyolek gini loh. Oh. Kode itu mau apapun negaranya itu kode universal. Ya mau orang apa juga salaman begini-begini itu kode mesum universal. Mau orang manapun, ya. Lanjut. Saat itu kok aku kegeeran ya nggak tahu kode Iya kan itu. begini kan namanya juga masih kecil kan kita nggak ngerti dulu nggak kan. kecil. Terus Iya. udah kayak gitu ada satu. Dia umur berapa dia waktu itu kalau boleh tahu? 20-an lah pasti ya. Enggak 30 malah. Iya, terus ada karyawan yang ngomong kan, Mei lu mau gak sih enggak 30 deh, belum 30. Ya hampir Hampir ya. lah, Berarti hampir. akhir 20-an lah ya. Pokoknya di mataku dia tua aja. Oke, siap. Iya, pokoknya itu dia tua aja. Terus Mei, itu Mr. A tuh Iya. pulangnya ngajak makan. Duh nggak bisa, aku bilang nggak bisa. Kenapa? Cowok gua di belakang. Oke. Cowok gua di belakang. Oke. Cowok gua ada Trisakti tuh. Berarti waktu itu bukan karena tidak mau, karena ada cowoknya. Ada cowoknya orang Trisakti. Ada agak brengsek juga ya. Enggak, tapi aku ngomong di situ. Oh ya, tapi ya tua ya, gitu nggak mau. Iya, ya iya. tua. Ya wajar lah, wajar. Terus. Si brengsek ini yang anak Iya. Trisakti nih selingkuhin aku. Ya ampun. Disitulah udah langsung. dibela-belain ternyata. Begitu. Oke. Mikirlah aku kan daripada sama yang muda mending yang tua aja. Oke, pada saat itu. Pada saat itu. Oke. Karena dia terus ngejar kan. Iya, Akhirnya iya, udahlah ketemuan terus gitu. Tapi diajak teman-teman atau apa aku susah masuk. Sampai kadang aku nangis. Mereka tuh nganggap orang Indonesia itu kayak bawahan mereka pekerja, kalau enggak ya sorry mbak gitu. Contohnya itu terlihat dari bagaimana? Cara mereka ngobrol, cara mereka yang kayak lu kenal di mana perempuan itu SPG pasti cewek nggak bener gitu. Pasti lu cewek Judging gitu ya, kan. judging. Ya, judging gitu. Dan si Mr. A itu juga ngomong ke aku. Sorry ya gitu di lingkungan Korea tuh stigmanya begitu. Oh, tapi dianya sendiri begitu Dianya juga sendiri atau enggak karena kan udah kenal. Oke, as persona. I see. Oh, berarti dia minta maaf sama teman-temannya yang seperti itu juga. Minta maaf. Oh. Nah, pas mau jenjang lebih serius, Ya. itu kan harus ketemu kayak keluarganya, atasannya, ada satu bosnya tuh. Gue nggak percaya, pasti nih cewek juga nggak ada otaknya. Ini bosnya yang ngomong. Iya, Kenapa bos ikut campur sama hubungan karyawan? karena dia yang bawa datang ke Indonesia oke. lah. Baik, Jadi udah baik, kayak baik. bapaknya Oke, gitu. siap kayak bapak angkat. Oke, Kayak lanjut. bapak angkat. Ya. Terus dia bilang kayak, ini paling cewek-cewek kayak di, sorry kalau Korea kan suka ke karaoke ya. Ya. Itu cewek-cewek si kali lu nggak Oke, percaya, lu pasti oke. kenal di mana? Enggak kok dia anak mahasiswa atau nggak percaya gue. Oke. Nah, mindset orang Korea itu UI itu adalah satu universitas yang benar-benar nggak bisa
itu Oke, pakai paham. uang apa Iya, gitu-gitu. iya. Kasih tantangan nih. Gua izinin lu deket sama nih perempuan. Asal coba kalau lu bilang cewek ini pinter bisa masuk UI enggak? Wow. Iya. Jadi aku ikut tes lagi dong karena kan lulus SMA udah berapa tahun udah lupa dong. Iya. Oke. Oh, untungnya buat gua apa? Kalau cuma validasi. Iya. Iya ngapain? Iya, Itu juga Indonesia ada pride-nya. Ada pride, ada harga dirinya kan. Iya. Dan akhirnya? Gua kasih rumah kalau bisa masuk. Oke. Tantang dong. Tantang. Wah itu aku belajar semua buku, aku les GO. Aku les GO. Masih ada nggak sih GO? Masih ada nggak sih? Masih ada. GO meluluskan aku masuk UI. Harusnya ini testimoni iklan Anda GO. Langsung DM CP-nya nanti langsung. Iya. Dikit. Lanjut terus. Langsung akhirnya masuk. Ya udah dapet lah rumah. Dapet lah rumah terus baru bisa mulai ngeblend sama mereka. Tapi kesininya. Tapi pembuktiannya cukup repot ya. Perjuangannya cukup luar biasa. Iya juga. kayak gimana ya caranya nunjukin kalau orang Indonesia tuh nggak kayak yang lu pikir. Lu aja salah tempat. Gaulnya tuh di mana gitu. Iya. Iya. Tapi akhirnya lumayan ada muka lah kalau pas makan. Oke. Tapi tetap aja. Iya. Orang Korea pas makan. Cewek itu makan bekas cowok. Misalnya ada ikan nih. Ikannya udah diberantakin. Iya. Mereka bangun, pergi, cewek-cewek baru makan di meja itu. Nggak, sorry. Yang masak ini kita. serius. Kadang bisa meja. Karena lo yang ngalamin, jadi gue wow. Patrialis banget. Patriarki banget. Iya patriarki banget. Aku kayak nggak Oke. Di situ akhirnya lo nggak kuat. Ngawat. Oke, berarti selesai hubungannya. Iya, penting Rumahnya udah dapat diminta rumah. lagi. Itu. Rumahnya diminta lagi. Enggak. Oke, berarti kan lo sempat viral bikin konten-konten quote kan? Iya. Berarti sebenarnya quote-quote yang lo kasih tuh berapa persen dari pengalaman hidup lo? Sebenarnya itu cuman paling 30%, sisanya tuh orang curhat. Aku tuh punya kelebihan aneh. Apa? Setiap ketemu orang, kasih waktu aku paling berapa? 1 hari ya? Ya, pokoknya 1 hari untuk orang tuh tiba-tiba curhat bisa sampai hal yang dalam banget. Nggak ngerti kenapa. Oh, berarti lu merasa lu punya kelebihan di mana teman-teman atau orang-orang yang ada di sekitar lo cenderung curhat hal-hal yang dalam sama lu? Iya. Lu pernah tanya nggak kenapa kira-kira? Satunya kamu tanya. Kalau klaim orang-orang kenapa? Karena lu menjadi pendengar yang baik atau lu biasanya ngasih saran atau? Kenapa Tiput? Kenapa? Itu lasonya Wonder Woman. Oh, lasso bisa. Wonder Woman apa itu? Jadi Wonder Woman itu punya lasso, punya kayak tali yang kalau orang diikat pakai talinya bisa ngomong jujur. Gitu. Nah kayak gitu. Tapi dari semua orang yang curhat sama kamu nih, aku penasaran nih, gue penasaran pengen tanya. Lo kan sering jadi tempat curhat. Ya. Biasanya berapa persen yang minta solusi dan berapa persen yang cuma minta didengerin doang? Mereka tuh rata-rata nggak minta, aku dengerin aja. Karena aku sebenarnya introvert kan. Jadi mereka tuh ngerasa nyaman. Terus aku tuh temennya dikit. Jadi ketika mereka ngomong sama aku mereka percaya nggak bakal nyampe kemana-mana. Itu berarti alasan. Iya ya, itu kali salah ya. satu alasannya itu mungkin. salah satu alasannya mungkin. Jadi aku lebih suka ngedengerin daripada ngomong. Pak. Tapi pernah nggak dari masalah-masalah yang diceritain teman-teman lu dalam hati lu bilang, beratan masalah gua, pernah nggak? Gitu? Rata-rata gitu nah. Gak benar. Kita cerita sama orang cerita sama kita nih dalam hati tuh kita kayak pengen adu nasib. Mendingan gua lebih parah gitu. Tapi aku tahan. Iya. Karena kan posisi lo di situ sebagai pendengar yang baik kan. Iya. Oh. Ngedengerin dari situ tuh banknya banyak. Oke, sampai kita agak balik dulu ke seru banget. Anjir cerita lu seru banget. Enggak, cerita lu tapi seru banget. Oke, berarti kan lu akhirnya ke Jakarta karena cinta tadi. Iya. Karena ketemu sama cowok Korea ini. Lu dapat rumah dari ingin membuktikan bahwa orang Indonesia tidak seperti itu. Iya. Tapi akhirnya seraya berjalan tidak kuat lah. Nggak kuat lah. Ya, tapi akhirnya kalau udah pindah ke Jakarta kan. Iya. Ada hubungan-hubungan lain lagi nggak yang tercipta dari situ? Atau pada saat itu lu udah kalau gitu gue karir dulu gitu. Kayaknya ada sih deket-deket. Oke, kalau gitu dari pengalaman lo sampai sekarang, sampai umur sekarang, menurut lo kriteria cowok red flag tuh apa? Red flag kalau itu Patriarki. Nah, patriarki. Bagaimana dengan Mokondo? Cowok Mokondo red flag gak buat lo? Mokondo tuh dia bener-bener gak ada value ya. Kayak dia tuh gak ada. Ada value-nya ya. Konnya itu value-nya. Iya. Kan masih ada value-nya. Gak apa-apa lah. Kan yang penting masih ada value-nya. Oh iya?
lu nggak masalah sama Mokondo, cowok Mokondo? Tapi maksud dia bener-bener nggak mau kerja gitu? Biasanya sih definisi cowok Mokondo itu apa? Coba chat GPT. Iya. Kita lihat chat GPT. Sambil kita nunggu cowok Mokondo ya. Kalau misalnya cowok yang anak mami, red flag nggak buat lu? Red flag pernah aku deket sama yang anak mami banget. Ih sumpah, aku tuh bingung kayak, wah kalau aku married nih sama ini cowok, gua yang kerja nih sama ibunya nih pasti. Enggak deh kayaknya enggak. Sumpah anak tunggal, Bang Coki anak tunggal. Sebenarnya enak banget nih, tapi aduh. Ya, yang jadi capek nanti capek ya. Ah ini dia. Cowok Mokondo, ini menurut ChatGPT ya, adalah istilah gaul dalam bahasa Indonesia yang umumnya merujuk pada pria yang memiliki sifat atau perilaku genit, sering menggoda banyak wanita dan cenderung suka tebar pesona. Enggak gini ya ChatGPT. Iya. Istilah ini biasanya digunakan secara santai dan seringkali memiliki konotasi Enggak negatif. gini mah playboy. Iya, ini mah playboy. Menurut Kak Coki aja. Kalau cowok Mokondo tuh cowok yang hanya bernafas. Jadi value-nya di dunia ini hanya menghabiskan oksigen. Oh enggak. Red flag. Red flag ya? Red Itu flag. red flag ya? Red flag. Kalau ganteng tapi bernafas doang, Ya kali bang. tetap lo buat lo ganteng tuh nomor berapa? Oh nomor 10. Jauh. Masa? Ya yang penting pinter. Definisi pinter lo apa? Pinter cari duit. Pinter. Dia nggak ngomong tajir. Dia bilang pinter. Pinter apa? Cari duit. Oh, gokil, pinter. Nah, Iya. ini kan banyak banget nih gosip di luar sana atau bahkan netizen yang nge-ship lu sama Bang Boris. Oh ya. Ya. Abang. Tanggapan lu terhadap itu gimana? Manipiro nih, ntar aku ngomong nih. Pak Boris. Atau gini deh, kalau Boris sendiri termasuk tipe lo nggak? Masuk dia pinter, cerdas. Iya. Sayang aja. Playboy. Oh. Gak ada yang bercanda-bercanda. Ya tapi mungkin belum ada kesempatan untuk kenal lebih dekat kali ya. Dekat? Dekat juga? Iya. Oke. Kenal doang kan? Oh, kenal doang. Ya. Kalau mau lanjut temboknya tinggi kan bang? Oh, apa tembok tinggi? Perbedaan. Oke, Amin. paham. Ada perbedaan tertentu yang itu bikin susah gitu ya. Paling tua pernah deket sama usia berapa? Itu yang Mr. A itu berapa ya beda tahu? Beda berapa tahun waktu itu? Maksudnya? 7 ada lebih 7 ya? lah, 7. Oh 7 tahun ya. Tapi lebih prefer yang lebih tua seumur atau lebih muda kalau lu sendiri? Pengennya yang lebih tua. Karena bisa menunjang pinter cari duit tadi ya. Biar bisa jadi Dene Gemes terus. Kalau lebih tua kan. Iya loh. Ketika kecantikan kita memudar, penglihatan dia juga ikutan. Iya betul. Dada gemes terus. Betul. Tapi gue penasaran, lu kan bisa dibilang salah satu definisi dari perempuan mandiri. Karena dari cerita lu dari kecil tuh tidak bisa benar-benar 100% bergantung dari uang jajan nenek lo kan. Lu bahkan dari kecil, dari SD, SMP, SMA udah puter otak gimana caranya biar bisa punya duit jajan lebih. Iya. Bahkan kuliah pun lu jualan bakso dan jualan pecel. Pecel ayam. Berarti gue bisa mendefinisikan lo sebagai orang yang mandiri lah. Iya. Nah. Wah, rame kayak Prilly itu kemarin. Baru jualan pecel ayam udah disebut mandiri nih. Wah. Lo enggak, maksud gue mandiri dalam konteks lo tidak bergantung sama siapa-siapa. Iya. Maksud gue lo nggak bergantung sama siapa-siapa untuk bisa memenuhi kebutuhan lo. Iya. Pertanyaan gue ada 2. Yang pertama, lo apa nggak punya support system atau sahabat yang dekat untuk lo bersandar gitu? Sampai semuanya harus lo sendiri. Oh banyak. Banyak ya? Aku ada M-Team tempat aku bersandar semua. Mereka support system aku. Oh. Terus beberapa sahabat yang Arya semua. Oh. Yang Arya semua. Okay. Arya semua tuh. Nah banyak Ya, tempat ya, bersandar. ya, Tapi bersandar tapi nggak mau bergantung. Aku anti. Bagus. Bergantung nggak mau. Definisi lo kalau udah mulai bergantung tuh udah misalnya contoh kayak gimana? Kalau kayak nggak punya daya gitu loh, kayak cuma ngarepin dari dia doang. Terus kalau nggak ada dia kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak mau. Kayak kerjaan aku pun aku biasa kan kalau orang kerja nih, ya udah yang penting karyawan aja. Ketika karyawan itu keluar, aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Okay. Nah kalau aku tuh turun dari bawah, aku harus bisa semua. Ngurusin pajak aja aku harus bisa. Ada orang pajak ngurusin pajak aku. Ya. Tapi aku harus tahu gimana cara lapor. Lo tetap harus tahu Harus tahu basic-basicnya. basic-basicnya. Wow. Gak mau bergantung karena kan. Iya. Menghindari hal-hal sekecil itulah contohnya gitu. Oke. Tapi kalau misalnya melihat apa yang sudah lo alami dari dulu, lo kan sempat punya warung pecel lele sampai kalau hujan lo gini-giniin kan. Lo kalau nginget-nginget itu tuh
Perasaan lo gimana sekarang? Sampai lo yang di titik ini kalau nginget-nginget lo yang zaman dulu, perasaan lo gimana, Mei? Perasaannya seneng sih, kadang kangen juga. Tapi dulu tuh ada yang bikin aku sakit hati banget. Kejadian apa? Setiap aku jualan, Iya. misalnya ada Sorry, ini baksonya nih kamu ini pakai lo? gerobak. Pakai Gila gerobak. sih. Kadang Gila, tuh salut dorong pakai gerobak. Salut gue. Terus. Nah, terus ada misalnya pasangan pacaran nih, cowok sama cewek kan. Ya. Wah, cemberutnya itu perempuan, kayak ketakutan gitu loh. Kita tuh mau apa? Berapa Mbak? Misalnya baksonya mau berapa tusuk, mau berapa apa, terus judes banget tuh kayak kena banget. Dikira lu pengen ngerebut ya, padahal kan itu SOP jualan. Anda. Iya, terus kayak ini. Masa kita diem ya kagak dibayar? Kan gak mungkin. Iya. Bego banget. Iya. Salahnya saya yang emosi nih, malah saya yang emosi. Iya, kadang ngasih uang dilempar. Enggak Iya, serius. serius. Itu tuh kayak aduh sakit banget. Mana belum lagi kan karena misalnya lagi rame nih. Ya. Kan makannya tuh orang-orang pada di trotoar kan. Ya. Kadang aku anterin, aku apa pas balik tuh orangnya udah nggak ada. Aduh sakit banget, itu sakit banget. Aduh. Iya karena pada saat itu kan lu kan untuk jualan kan Iya, pada untuk waktu itu. jualan. Gokil. Tapi kita deep talk ngomongin perasaan bersyukur. Lu menurut lo di titik lo yang sekarang, apa impian lo? Lo kan udah bisa dibilang lo udah influencer ya. Lo udah orang di balik layar ya. Lo udah punya PH juga kan. Lo udah punya kantor sendiri. Masih ada nggak cita-cita yang belum tercapai? Ada. Apa tuh? Ya aku tuh pengen punya mini desa gitu loh. Ini target aku terakhir di hidup aku tuh aku pengen punya desa di Sentul. Ya. Di situ tuh kayak kantor semua jadi satu. Terus bikin live streaming. Aku edukasi orang-orang sekitar tuh. Kenapa kamu punya cita-cita seperti itu? Datang dari mana itu keinginan pengen gitu? Apa karena dulu kamu besar dengan keadaan seperti itu jadi pengen ngebantu orang juga atau gimana? Aku pengen retire terus nggak bergantung sama orang kayak kemarin tuh COVID. Ya. Aku kena imbas banget tuh. Tapi ketika aku punya yang desa sendiri, aku pengen kayak itu tetap bisa jalan. Mau ada apapun, mau perintah naikin 11-12%, kayak aku bakal muter otak gimana caranya mengatasi itu. Tapi mungkin kecil. Oke. Jadi di situ bertani, apa gitu. Pokoknya beternak, iya. satu tempat yang bisa autopilot sendiri ya? Iya. Kan kalau bisa pas COVID, beternak, bertani udah ada di situ. Titik terendah lo dalam hidup sejauh ini di momen apa sih? Mei, kalau kita boleh tahu. Rendah semua. Masa sih enggak dong. Rendah semua. Maksudnya rendah semua gimana? Dari Titik terendah dong, misalnya entah apakah karena lu dulu pernah ditipu sama partner waktu lagi bisnis? Ya ada itu pernah. Kayaknya hampir semua pernah. Di percintaan selingkuhin apa semua pernah. Banyak banget itu pernah. Di keluarga jelas berantakan. Terus di bisnis ditipu banyak banget. Sampai sekarang belum kelar. Tapi dari itu semua, aku tuh nemuin satu titik di mana anjir gue nggak mau kedamaian hati gue keganggu cuman hal receh kayak begini, nggak mau. Sampai pernah tuh kayak tante tuh aku tuh tanya, kamu kok bisa kayak sekarang sementara kakak kamu tuh enggak? Ya kan? Terus aku bilang kayak gini doang. Gara-gara apa kamu bisa kayak gini? Gara-gara gue broken home, gara-gara hidup gue hancur. Nah terus dia tanya sama kakak aku kan, lalu gara-gara apa? Kok hidupnya biasa aja? Enggak, malah juga terpuruk. Dia belum berdamai sama hatinya. Jadi kayak kenapa lu kayak gini? Gara-gara gue broken home. Kita punya reason yang sama nih, tapi outputnya beda. Kenapa? Ya kan? Nah itu akhirnya aku tuh milih kayak gue berdamai, gue memaafkan semuanya, gue ikhlas. Sampai bahkan kalau aku doa nih aku udah nggak punya doa mau minta apa. Gue udah happy. Aku udah happy. Berarti hubunganmu sama keluarga juga udah, kamu sendiri nggak merasa ada masalah sama mereka? Udah ada. Tapi orang lain yang ngomong, kok lu bisa kayak gitu? Itu orang kan jahatin lu. Gue gak ngerasa. Gue yang rugi karena aku ngerasa gue yang rugi. Karena kedamaian hati lo tuh paling penting. Paling penting di situ. Itu kenapa aku nggak punya pacar sampai sekarang. Oh ya? Aku nggak mau kedamaian hati aku tuh keganggu. Tapi kalau misalnya kita ngomong soal pacar, kriteria yang paling penting buat lo saat ini untuk hubungan tuh apa sih sebenarnya? Itu yang lebih santai. Aku kerja, tapi bisa nggak sih kayak hasilnya berapapun kita syukurin aja. Jadi kayak di aku tuh udah mau lo punya duit nggak punya duit itu sama. Terus kayak kamu tahu kan aku rekening tuh aku nggak pernah lihat nominalnya berapa, nggak mau tahu. Jadi aku akan tetap sama. PDE tetap sama, ketemu orang padahal misalnya 5.000 rekening aku kan, aku mending milih nggak mau tahu. Karena buat lo semakin banyak tahu nanti akan semakin banyak beban. Aku percaya cuman ya
Tuhan semesta ini tuh kasih hal baik sama aku. Sorry, gue mau tanya. Kalau misalnya lo ketemu seseorang partner, tapi penghasilannya di bawah lu, masalah nggak buat? Sorry? Sorry? I'm okay. Dia ngomongnya seringnya kagak direm. Sorry. Gak pernah jadi masalah? Enggak masalah. Soalnya kan gini, gimana pendapat lo? Kan banyak orang di luar sana bilang, katanya kalau misalnya cowoknya itu duitnya lebih sedikit, nanti itu bakal jadi masalah tuh di hubungan tuh. Nah itu sebenarnya kan tinggal ego laki-lakinya aja. Ya udah memang ya penghasilan gue ya segitu. Kalau nggak bahkan aku malah senangnya kerja bareng. Ya kita berjuang bareng yuk gitu. Dari nol ya nggak apa-apa, kita mulai dari nol gitu. Tapi kita berjuang bareng. Yang susah itu kalau yang nggak ada value, dia nggak mau kerja, terus juga nggak ada daya juang, nah itu pusing. Iya, kalau cuma penghasilannya. Mau kondo tuh. Iya. Hanya bernafas. Betul. Hanya bernafas. Kalau penghasilan kan bisa naik turun, kadang aku turun, dia bisa naik, itu bisa tergantung Tuhan lah ngatur. Iya. Tapi kalau boleh tahu kan berarti sampai sejauh ini kan semua hubunganmu selalu gagal kan? Selalu gagal. Itu pernah bikin kamu trauma nggak untuk mencoba bikin hubungan selanjutnya gitu? Trauma. Oh ya? Trauma banget. Kayaknya aku malah mikir kayaknya aku nggak mau married, emang nggak. Kalau memang harus nggak married. Paling tidak ini untuk saat ini kan. Iya. Kan kedepannya bisa berubah. Iya, nggak tahu. Iya. Sekarang sih berpikiran ya nggak mau ada pasangan, nggak mau married gitu. Sampai aku tuh ngeset, ada beberapa teman aku yang nggak mau married juga. Jadi kayak ada keluarga juga. Iya. Terus kayaknya kakak aku juga nggak mau married. Jadi kayak apa nanti kita kumpul lah gitu. Tapi kamu pernah mikir nggak sih, jangan-jangan beberapa laki-laki tuh jadi takut deketin kamu karena kamu terlalu mandiri? Kamu pernah mikir gitu nggak? Iya, kenapa kamu yang jawab? Nggak, karena kan kamu kan semuanya tuh kamu kayaknya punya backup plan-nya. Kayak misalnya contoh, untuk penghasilan pokoknya kamu udah pikirin, pokoknya harus gini. Yeah. Untuk pajak harus gini. Untuk 5 tahun ke depan gini gitu. Mungkin ya, ini nggak tahu asumsiku. Mungkin karena kamu terlalu mandiri, kamu pernah ngerasa nggak? Jadi orang-orang di sekitarmu kayak, aduh, dia kayaknya terlalu jauh gitu. Kamu pernah nggak sih mikir kayak gitu? Bisa jadi juga sih ya kayak gitu ya. Tapi padahal tuh aku enggak loh, rapuh loh, butuh sandaran, butuh support system sebenarnya. Okay. Tapi kadang cowok nggak berani ngelangkah. Satu langkah lagi aja lu ngelihat gue rapuh. Iya. Padahal pede aja dulu. Iya. Asal jangan bernafas tadi doang ya. Jangan bernafas doang. Minimal punya value lah, ya kan? Tapi yang sedih tuh ini loh, keluarga tuh pada ngomong kayak, Mei kamu kok nggak berkeluarga gitu, nggak mau. Gue bingung kenapa itu begitu pentingnya buat mereka sih? Gak tahu kenapa. Akhirnya tuh kayak aku ngomong, ya mungkin sekarang sih belum. Ya. Aku nggak mau nikah dan nggak mau punya pendamping. Emang bahagianya tuh nggak sempurna, tapi at least aku nggak sakit hati mah. Ya, aku bilang gitu. Ya. Tapi memang itu sesuatu yang lucu juga ya. Kenapa kita menikah atau tidak tuh concern terbesarnya di orang lain bukan di kitanya sendiri ya? Iya. Tapi sebenarnya kalau ditanya dalam diri kita, aku juga mau. Jawaban terjujur hari ini. Ya kan berarti kan sebenarnya bukannya lo nggak mau, tapi kesempatan dan itunya belum datang kan sebenarnya. Labil nih wanita ya. Tahu nggak yang bikin aku labil apa? Apa? Aduh, kayak enak-enak tiap hari tuh gimana? Iya gitu kan, pengen juga. Iya, tapi kalau lo bisa ke masa lalu untuk mengubah apa yang pernah terjadi di masa lalu, ada nggak satu kejadian di hidup lo di masa lalu yang kalau lo bisa ubah, lo pengen ubah? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Aku udah kayak cukup mensyukuri, udah kayak di tahap tenang. Lo berarti udah di titik sangat-sangat berdamai dengan apapun yang terjadi di hidup lo ya? Iya. Kalau kayak mimpi desa itu pun kalau terwujud oke, kalau enggak ya I'm okay. Sekarang tuh udah aman. Nah, jangan sampai tuh punya pasangan tuh mengganggu kedamaian hati yang didapetinnya susah payah, banyak hal yang aku lewatin kan, aku nggak mau ini rusak. Oke, berarti mungkin sejauh ini yang lu belum dapetin tuh adalah seseorang yang sefrekuensi punya pola pikir yang sama kayak lu gitu ya. Dan buat teman-teman yang nonton podcast ini, padahal jangan terlalu kalah sebelum berperang. Yang penting lu punya value aja dulu dan pede aja dulu. Lu juga nggak pernah ngelihat value laki-laki dari seberapa gede gajinya dan yang lain-lain, buat lo tuh nggak terlalu penting. Yang penting punya frekuensi yang sama ya. Frekuensi yang sama, yang nggak suka ngeributin hal kecil. Kalau misalnya kencan bayar sendiri-sendiri, masalah nggak buat lo? Aku bayarin aja lah.
Oh, kalau lo ngomong gitu cowok-cowok bernafas tadi itu langsung, aha. Mereka langsung akan datang kalau kayak gitu. Lo juga harus. Tapi feeling gue, kita baru ngobrol sebenarnya feeling gue sih lu memang orangnya baik sih. Lu sering dimanfaatin nggak? Dimanfaatin sering, tapi ya temen lu ketawa lu, temen lu ketawanya anjing banget. Bagus dong, berarti kita bermanfaat. Bagus. Iya kan? Iya. Positif. Ya kalau bermanfaatnya cuma 5 sampai 10 juta nggak apa-apa lah. Kalau sampai ratusan juta itu Anda ditipu. Sumpah iya lagi. Aduh. Lebih Aduh. Tapi yang lo pegang, prinsip yang lo pegang sampai saat ini dalam memilih teman apa? Memilih teman aku, pilih-pilih banget. Aku berteman sama semua aja. Sama semuanya aku seneng, gampang deket. Tapi sahabat itu dikit. Rata-rata. Tapi gue penasaran gara-gara lo ngomong zodiak. Zodiak lo apa sih? Gue nggak percaya zodiak, tapi ini biar seru aja. Zodiak lo apa? Aries. Ya. Coba kita cek. Apa tuh? Kita cek di Primbon. Kita cek di Primbon. ChatGPT udah ngarang mau kondo tadi, salah Anda. Primbon Aries. Ini dia. Menurut lo berapa persen benernya? Oke, gue bacain ya. Oke. Wah, cuman loh, kayak cuma di podcast ini dia bacain zodiak. Orang Aries menjadi pemimpin zodiak-zodiak lainnya. Agresif dan penuh kreativitas yang memungkinkan mereka untuk bertindak dan berinisiatif dalam mengadakan perubahan. Emang cocok jadi pemimpin. Selayaknya domba jantan, mereka selalu bertindak cepat tanpa berpikir panjang terlebih dahulu. Mereka lebih senang mencari penghargaan daripada kekayaan dan biasanya lebih suka berbicara terus terang daripada berbasa-basi untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Kebanyakan dari mereka sukses berkat sikap mereka yang pantang menyerah. Aries merupakan orang yang penuh energi, pandai beradaptasi, dan cepat belajar. Mereka memiliki banyak ide-ide cemerlang dan berambisi tinggi. Keras kepala, antusias, dan penuh orientasi. Bila mereka ingin sesuatu, tidak ada yang dapat menghalanginya. Mereka siap mengambil tindakan tanpa memikirkan resiko yang dapat mencelakakan diri mereka sendiri. Aries bukan seorang pengikut yang baik. Oh, pantesan lo gak bisa kerja sama orang. Mereka memiliki semua kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin yang baik. Namun sikapnya yang suka memerintah membuat orang menjauhi dirinya. Oke, berapa persen benernya? 99. Berarti lu merasa diri lu perfeksionis gak? Nggak terlalu. Aku lebih suka cepet daripada perfeksionis. Oke. Make sense. Wah gila, seru banget ngobrol sama lu. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Pertanyaan terakhir deh. Kalau misalnya dikasih kesempatan buat ngelakuin dosa, tapi nggak bakal dicatat. Serius nih? Ya kan, jangan dilakuin. Ini maksudnya kalau misalnya dikasih kesempatan. What if? Kan cuma jangan dicatat. Nggak ada disclaimer. Jangan, kagak bakal dicatat dan tidak akan melanggar hukum. Lo dikasih kesempatan, bisa ngelakuin apapun, dia kagak bakal dicatat dosa dan tidak akan melanggar hukum. Berarti harus tindakan kriminal ya? Ya boleh, atau apapun, gak harus kriminal, apapun. Lo pengen ngapain? Aku mau ngerampok. Pengen coba ya? Ya aku mau ngerampok koruptor. Oh, jadi Robin Hood. Iya. Aku bagi-bagiin sama itu buat honor-honor guru, para petani, janda-janda, ya kan, UMKM. Sorry, semua. Kenapa ngomong jandanya agak semangat tadi? Ya udah, kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat bintang tamu kita. Terima kasih banyak udah datang ya, seru banget. Ya coba di atas kita ada cowok-cowok banyak, siapa tahu ada yang cocok. Jeffrey Nico. Gak ada.